Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semuanya sudah sarapan? Sudah sholat duha? Alhamdulillah jika sudah sarapan dan sholat duha. Artinya teman-teman semua sudah siap untuk belajar hari ini. Sebelumnya Kak Adit mau perkenalkan diri. Ya, nama saya Kak Adit. Pasti kalian sudah tahu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 3, makanan sehat, subtema 2, pembelajaran ketiga. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Oke, kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, kita sudah berdoa. Bukunya sudah disiapkan terlebih dahulu, yaitu buku tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga ya, disiapkan terlebih dahulu. Nah, kalau bukunya sudah siap, teman-teman juga sudah duduk rapi, sebelumnya Kak Adit mau mengadakan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita fokus dalam belajar ya. Mohon ikuti ice breaking yang akan Kak Adit berikan ya. Jadi semuanya wajib mengikuti ice breaking. Oke, langsung saja kita masuk ke ice breaking. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu, supaya pembelajaran hari ini kita dapat fokus ya. Tujuan ice breaking ini untuk membuat kalian fokus ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu di sini. Nomor 1 merah, nomor 2 kuning, nomor 3 hijau, nomor 4 biru, nomor 5 ungu, nomor 6 coklat, nomor 7 oranye, 8 hitam, dan 9 yang terakhir pink. Kita fokuskan terlebih dahulu ya. Yuk kita baca ulang-ulang. 1 merah, 2 kuning, 3 hijau, 4 biru, 5 ungu, 6 coklat, 7 oranye, 8 hitam, 9 pink. Oke. Nah, untuk nanti Kak Adit akan menggeser ke slide selanjutnya, tapi sebelumnya Kak Adit membaca aturan ice breaking-nya terlebih dahulu ya. Di slide selanjutnya, kalian harus membaca tulisannya, bukan menyebut warnanya. Kalau tulisannya warna hitam, jangan kalian baca hitam. Kalau tulisannya warna biru, jangan dibaca warna biru. Tapi dibaca sesuai hurufnya ya, bukan menyebut warnanya, karena ini permainan fokus. Nanti kalau misalkan tulisannya merah tapi warna tulisannya hijau, kalian tetap baca merah. Dibaca, bukan disebut warnanya. Oke? Ya, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke, sudah siap? Fokus. Nomor 1 adalah merah. Memang tulisannya warna hijau, tapi harus dibaca merah. Ya, Kak Adit bakalan meneruskan sampai 9. Kalian harus fokus. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9 yang terakhir. Iya. Ya. Nomor 1 merah, 2 hijau, 3 kuning, 4 biru, 5 coklat, 6 ungu, 7 pink, 8 oranye, 9 hitam ya. Jadi dibaca nomornya. Ya, dibaca nomornya sesuai dengan tulisan. Oke, bukan warnanya. Baik anak-anak, kalau misalkan kalian sudah betul menjawab,
ya. Kalau misalkan kalian menjawab benar lebih dari 5, artinya kalian sedikit fokus. Kalau lebih dari 7, kalian sudah mulai fokus. Kalau betul semuanya, kalian sudah fokus dan siap untuk belajar hari ini. Baik, langsung kita pindah ke slide selanjutnya. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3 di subtema 2 pembelajaran ketiga. Tema 3 makanan sehat ya. Nah, mohon dibuka bukunya di bagian pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga halaman 93, teman-teman. Sudah dibuka? Ya. Kita sudah berdoa sebelumnya. Jadi kita langsung saja ke halaman 93. Oke, sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini. Itu yang pertama ada PPKN. Dengan membaca teks, siswa dapat memahami keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bahasa Indonesianya berdasarkan iklan media elektronik yang disediakan, siswa dapat menentukan ciri bahasa iklan. Kemudian yang IPS-nya yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ini agak sedikit tertutup ya, dengan video harusnya agak geseran dikit. Nah, Kadit bacakan, dengan memperhatikan contoh soal debit air, siswa dapat memahami konsep debit. Ya, ini agak tertutup. Nanti Kak Adit share juga kok PowerPoint-nya ke bunda kalian. Jadi kalian sambil melihat misalkan ada yang tertutup, kalian bisa buka PowerPoint yang Kak Adit kirimkan ke bunda-bunda kalian. Slide selanjutnya pada bagian PPKN di sini. Menyikapi keragaman. Coba dibuka bukunya halaman 93, kalian bisa baca terlebih dahulu ya teman-teman. Silahkan dibaca. Dan videonya bisa di pause sampai kalian selesai membaca halaman 93 ya. Baik, jika sudah dibaca halaman 93, di sini kita bahas keragaman dalam interaksi sosial dapat ditemui di lingkungan sekitar rumah dan juga di lingkungan sekolah ya. Keberagaman dengan teman sekolah dapat kita temui dalam bentuk jenis kelamin, suku, budaya, kegemaran atau hobi. Contoh jenis kelamin ada 2, yaitu siswa perempuan dan siswa laki-laki. Tentunya itu berbeda. Kemudian ada suku, misalkan ada yang datang dari orang Betawi atau orang Sunda, orang Jawa, atau dari Sumatera, dan lain-lain. Itu keberagaman suku. Tapi kita ini tetap satu, yaitu orang Indonesia. Kemudian ada budaya. Misalkan ada orang yang memiliki budaya-budaya yang berbeda. Orang Betawi memiliki budaya ondel-ondel, sedangkan orang Sunda dan orang Jawa memiliki budaya wayang. Itu perbedaan budaya. Kemudian kegemaran dan hobi. Misalkan ada yang hobi berenang, ada yang hobi main sepak bola, ada yang hobi main game, atau ada yang hobi makan. Nah, itu keberagaman hobi atau kegemaran. Kemudian, meskipun kita punya perbedaan, kita harus saling toleransi antar teman. Misalkan ada teman yang tidak suka main sepak bola, ya sudah, tidak usah kita ajak. Tapi kalau misalkan dia suka bermain bulu tangkis, tidak perlu kita ganggu atau kita paksakan untuk main sepak bola. Kita bisa bermain bersama. Kalau misalkan yang suka main sepak bola mengajak yang main badminton bermain bersama, mungkin tidak bisa, tapi untuk bermain permainan lain tetap bisa bersama. Seperti itu teman-teman.
Kita lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini masih membahas tentang PPKN, ya, keragaman dan interaksi sosial. Coba dibaca teks di bawahnya yang ayo eksplorasi. Ya, teman-teman bisa baca terlebih dahulu, sementara video ini bisa di-pause dan kalian membaca. Setelah selesai membaca, kalian bisa melanjutkan videonya. Nah, ini festival budaya, ya. Keragaman dan interaksi sosial, teman-teman. Di sini ada cerita dalam memperingati hari ulang tahun sekolah. Ini dari teks halaman 93 ya, teman-teman. SDIT Anissa menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satu yang diadakan adalah festival budaya seperti mengadakan lomba-lomba seperti busana daerah, kemudian lagu daerah, dan bercerita tentang budayanya masing-masing. Di sini ada beberapa budaya seperti dari Jawa, Sunda, Betawi, dan daerah-daerah lainnya. Oke. Kemudian kita pindah ke slide selanjutnya. Ya. Oke, teman-teman, ini masih sekarang di halaman 94 ya. Setelah membaca teks yang tadi, mari teman-teman, ya, kita buka halaman 94. Di sini ada pertanyaan. Kak Adit mau kalian menjawab pertanyaan dari buku kalian yang sudah dibaca tadi, halaman 93. Dalam rangka apakah SDIT Anissa menyelenggarakan kegiatan festival budaya dan lomba-lomba? Dijawab dan ditulis, ya. Kemudian apa tujuan diselenggarakan festival budaya itu? Yang ketiga, lomba apa saja yang terdapat pada kegiatan tersebut? Yang keempat, bagaimana cara menyikapi? Kemudian yang kelima, apa manfaat yang mereka dapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut? Teman-teman bisa jawab, lalu jawabannya bisa teman-teman setorkan atau teman kirim kepada bunda-bunda masing-masing, ya. Baik teman-teman, ini ada pesannya, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan menjumpai keberagaman yang berbeda, agama, suku, budaya, atau lain saja. Tentu saja ini untuk menghargai dan menghormati perbedaan tersebut agar tidak timbul perpecahan, teman-teman. Kita juga harus menjaga kerukunan yang baik. Dengan begitu interaksi sosial dapat terjalin dan tercipta dengan baik pula. Nah, untuk menjaga kerukunan, kita mulai terlebih dahulu dari keluarga kita. Kepada mama, papa, adik, atau kakak, kita harus rukun terlebih dahulu supaya suasana di dalam rumah menjadi lebih baik atau lebih ramah, ya. Jadi di rumah dulu, setelah itu baru kita ramah kepada teman-teman, kepada tetangga sebelah rumah, dan kepada masyarakat di lingkungan rumah kita. Jadi dimulai dari keluarga terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita langsung ke slide selanjutnya. Ada es krim lewat. Baik, kita mulai membahas iklan lagi, teman-teman, ya. Nah, sebelumnya kemarin Kak Adit sudah menjelaskan tentang iklan. Kita sudah belajar juga tentang iklan. Nah, sekarang kita akan membahas iklan lagi, yaitu ciri-ciri iklan. Pada media cetak, informasi yang disebarkan menggunakan teknik cetak pada kertas seperti majalah, surat kabar, brosur, dan lain-lain. Bisa juga ditempel di tembok atau tempat-tempat lainnya, ya. Itu bisa digunakan. Kemudian pada media elektronik, nah
Pada media elektronik, penyebaran informasi menggunakan alat-alat dibuat berdasarkan pada prinsip elektronik seperti televisi, radio, internet, komputer, dan papan reklame. Papan reklame yang bergerak itu yang TV layar besar di pinggir jalan, ya. Atau bisa juga di sosial media seperti Instagram, YouTube, dan platform lainnya. Banyak sekali selebgram yang membuka jasa iklan pada media elektronik. Pasti kalian sudah sering melihatnya baik di Instagram atau di YouTube. Itu contoh iklan media elektronik. Pada dasarnya iklan media elektronik itu berada di media yang berhubungan dengan internet atau media yang berada pada alat elektronik. Kita ke slide selanjutnya. Baik, sekarang kita akan membahas perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Yang pertama, tentu saja media cetak itu bersifat tertulis ya, karena dicetak. Kemudian informasi yang diberikan tercetak dan dapat disimpan serta dibaca kapan saja. Ya, anggap saja ini majalah. Pasti iklannya ada di dalam majalah. Sudah di print out dan dicetak ke dalam bentuk kertas. Gitu. Kemudian ada dapat menggunakan bahasa dan kalimat yang panjang karena biasanya iklan cetak itu terdapat pada majalah, koran yang mungkin sekarang sudah jarang tapi masih ada yang produksi kalau kalian mencarinya. Ya, itu biasanya kalimat atau produk yang dijelaskan itu sungguh detail, sangat detail atau produk yang dijelaskan lebih dari satu ya. Dan biasanya menambahkan keunggulan-keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan, teman-teman. Kemudian jika iklan media elektronik, itu teman-teman pasti sudah sering melihatnya. Yang pertama bersifat tidak tertulis atau biasanya hanya gambar-gambar bergerak saja. Kemudian info yang disajikan dapat dilihat dan didengar pada saat siaran, seperti iklan di televisi atau YouTube. Ya, iklan-iklan tersebut. Kemudian biasanya kalau iklan di YouTube itu bisa di skip dalam waktu 5 detik. Nah, itulah nikmatnya iklan di YouTube. Kalau iklan di televisi kita harus menontonnya sampai selesai. Kemudian menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Mengapa begitu? Karena biasanya iklan di media elektronik itu memiliki batas waktu. Entah itu 5 detik, 10 detik, atau bahkan 3 detik. Sangat singkat ya, karena keterbatasan tersebut, maka orang yang membuat iklan harus dituntut menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas. SPJ. Ya, singkat, padat, jelas, tapi pesannya harus tersampaikan secara maksimal. Itu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Iya, sekarang kita akan membahas tentang iklan media cetak dan ya, iklan masih ciri-cirinya ya, perbedaannya. Menggunakan bahasa yang formal atau baku, bahasa yang sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Nah, karena iklan media cetak itu biasanya dicetak di koran dan majalah, maka harus ada aturan penulisannya, ya. Kemudian dia itu persuasif atau menyentuh pikiran. Jadi sangat bisa menggunakan kata-kata yang mempengaruhi calon konsumen. Kemudian informasi yang diberikan dapat berupa kejadian yang telah terjadi. Contohnya itu bisa jadi testimoni atau apa saja yang akan kita dapat jika kita menggunakan produk atau jasa tersebut. Ya, contoh misalkan
menggunakan kosmetik di dalam iklan majalah gitu. Yang kita dapat misalkan kulit menjadi lebih cerah, kulit menjadi lebih lembab, dan kulit menjadi lebih terawat. Itu biasanya terdapat pada iklan media cetak, teman-teman. Kemudian untuk iklan media elektronik, yang pertama sama bisa menggunakan bahasa formal, tapi dia boleh menggunakan bahasa non formal atau bahasa gaul. Teman-teman pasti sering lihat iklan-iklan di media seperti YouTube dan Instagram, mereka pasti menggunakan bahasa yang kekinian, bahasa yang sekarang atau bahasa gaul, tidak terpaku dengan menggunakan bahasa baku, teman-teman. Nah, kemudian persuasif juga yang menyentuh. Nah, bedanya kalau persuasif di iklan elektronik itu menyentuh emosi. Kenapa begitu? Karena biasanya iklan di media elektronik itu berupa video. Contoh, iklan marjan. Nah, iklan marjan, iklan sirup itu dia sangat menyentuh emosi ya. Dalam arti menyentuh emosi itu seperti suasana buka puasa bersama dengan keluarga atau suasana ketika kita berbuka bersama dengan kerabat dan teman-teman. Itu membuat kita menggugah emosi supaya nostalgia ketika kita meminum marjan atau sirup tersebut. Rasanya seperti memori buka bersama. Seperti itu, teman-teman. Kemudian iklan media elektronik, informasi yang dapat diberikan berupa kejadian yang telah terjadi atau sedang terjadi. Ya, misalkan iklan-iklannya itu merupakan iklan yang akan kalian beli. Contoh misalkan iklan pewangi atau pembersih pembersih kamar mandi. Nah, misalkan kamar mandi sedang kotor. Nah, kalian bersih. Nah, dia menunjukkan proses ketika kuman atau kotorannya itu sedang dihancurkan oleh pembersih lantai kamar mandi tersebut. Dan setelah itu diguyur bersih. Akhirnya jadi bersih. Nah, itu menunjukkan proses dan hasilnya. Kita pindah slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada ukhrawi. Nah, kita baca. Mempromosikan kebaikan tentulah akan berbuah pahala jika ada orang yang tergugah untuk melakukan kebaikan akibat promosi tersebut. Contoh kita promosinya tentang donasi, ya, donasi untuk peduli sesama dalam menghadapi pandemi ini. Itu juga menjadikan ladang pahala. Kemudian, oh ini agak terpotong. Barang siapa yang mengajak kepada kebajikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau misalkan kita mengajak orang untuk hidup sehat melalui iklan makanan sehat, maka kita akan mendapatkan pahala. Misalkan mari hidup sehat, atau mari kita sholat, atau mari kita donasi. Nah, orang itu donasi akibat iklan kita. Wah, mereka tertarik untuk donasi. Kita pun dapat pahala juga yang sama. Ya. Jadi, iklan bukan hanya untuk mempromosikan tentang produk yang dijual, tapi juga dapat mempromosikan kebaikan. Begitu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Dilihat di halaman 99, aktivitas ekonomi masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Nah, teman-teman bisa pause video ini untuk membaca terlebih dahulu ya. Kalau sudah selesai dibaca, nah di sini apa itu aktivitas ekonomi masyarakat dalam pembangunan sosial? Keadit ringkas halaman 99. Jadi, aktivitas ekonomi masyarakat itu dapat berpengaruh terhadap upaya pembangunan sosial. Bila aktivitas masyarakat dalam berekonomi itu sangat baik dan lancar, masyarakatnya kuat dalam ekonomi, maka pembangunan sosial seperti infrastruktur dan lain-lain itu dapat berjalan dengan baik pula. Jadi, kemakmuran dan kemandirian
ekonomi masyarakat dalam kegiatan seperti jual beli itu lancar, maka ya ekonomi dan sosial masyarakat pun kuat juga. Seperti itu. Peningkatan kesejahteraan sosial meliputi terpenuhnya kebutuhan material dan spiritual. Material itu adalah kebutuhan sehari-hari seperti makan, sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan, makan, papan adalah tempat tinggal. Dan spiritual yaitu dengan hubungan antara sesama manusia dan dengan hubungan dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada masalah ya. Kemudian kita ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat dalam upaya pembangunan sosial, mari kita lihat dua gambar di bawah ini ya. Pertama ada gambar pasar tradisional, kemudian ada pasar ikan. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama, ya, di sini ada pasar tradisional, kemudian ada pasar ikan. Biasanya pasar ikan itu adanya di pinggir laut atau daratan yang dekat-dekat laut lah. Nah, coba dilihat halaman 100. Tulislah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini dengan semangat dan teliti. Ya, dilihat, kemudian dikerjakan. Ya, kemudian difoto. Nanti Kak Adit akan bikinkan juga to-do list-nya dan akan di-share melalui bunda kalian. Kemudian jangan lupa dikerjakan dan difoto halaman 100 ya. Kita ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan ya. Aktivitas apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, dua gambar yang tadi. Kemudian siapa saja yang berperan dalam aktivitas atau kegiatan ekonomi tersebut? Yang ketiga, apakah aktivitas tersebut memberikan kontribusi dalam pembangunan sosial? Jelaskan. Dan yang terakhir, yang keempat, apa saja manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut? Itu teman-teman, pertanyaannya dijawab. Teman-teman bisa screenshot bagian ini, kemudian dijawab pertanyaannya ya, ditulis di buku tulis. Selanjutnya, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada ukhrawi ya. Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, Allah saja mengenal makhluk-makhluk ciptaannya. Kita sebagai manusia yang diciptakan, tujuannya salah satunya adalah untuk saling mengenal, ya teman-teman. Nah, saling mengenal suku-suku dan bangsa-bangsa. Nah, untuk sesama suku, kita tinggal di Indonesia, kita harus bisa mengenal mereka, ya, seperti dengan bahasa daerah kita mempelajari, dengan mengenal, kita bisa tahu bahasa daerah mereka seperti apa dan dapat berinteraksi dengan mereka. Kemudian antar bangsa-bangsa kita juga bisa mengenal mereka. Yang utama kita harus mempelajari dulu bahasa mereka. Itu bahasa Inggris. Contohnya kita harus belajar supaya kita dapat berinteraksi dengan mereka dan berkenalan dengan mereka. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kita ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, di slide ini berisi tentang matematika, ya. Sekarang kita bahas matematika. Sini ada contoh soal. Sebuah keran air mengalir sebanyak 50 liter dalam waktu 10 menit. Jadi kerannya dibuka nih. Cus. Nah, selama 10 menit itu sudah menampung atau mengeluarkan air sebanyak 50 liter.
Ya. Dapatkah kamu menghitung banyak yang dialirkan keran tersebut setiap menit? Nah, banyak air yang mengalir dalam suatu keran pada waktu tertentu dapat dihitung menggunakan satuan debit. Kalau misalkan 10 menit itu keluarnya 50 liter, kalau setiap 1 menit itu berapa liter ya? Yuk kita hitung. Berarti cara hitungnya slide selanjutnya sepertinya teman-teman. Nah, debit adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi, kalau volume itu kan isinya. Kalau debit itu keluaran isinya. Atau isinya yang bergerak itu disebut debit. Selanjutnya, nah kita bahas jawabannya ya. Pengukuran dapat dihitung dengan persamaan berikut. Debit, volume, ini untuk mencari debit ya. Volume, tadi kan 50 liter. Dibagi waktu, dibagi 10. 50 dibagi 10 ya. Satuan debit bergantung pada satu volume. Satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Nah, ini dia satuan debit adalah liter per detik atau sentimeter kubik per menit. Atau liter per jam atau meter kubik per jam. Itu biasanya yang digunakan. Sedangkan satuan waktu adalah jam, menit, atau detik. Untuk satuan volume adalah meter kubik, desimeter kubik, liter. Liter itu sama ya, 1 liter sama dengan 1 dm kubik atau milimeter kubik. Slide selanjutnya. Nah, yang tadi sudah kejawab belum? Yang 50 liter dalam 10 menit, kalau 1 menit berapa liter ya? Berarti 50 dibagi 10. Maka jawabannya coba tulis di buku tulis ya. Kemudian kita lanjut, ini ada contoh soal. 3 menit meter kubik berapa desimeter per detik? Nah, 3 meter kubik air itu keluar per menit. Berapa desimeter per detik? Ya, desimeter itu liter. Ya, berapa liter per detik? Kita hitung. Berarti 3 menit ya 3 meter kubik per 1 menit. Berapa jawabannya? Kita cari tahu. Nah, berarti 3 meter kubik dibagi 1 menit sama dengan 3000 desimeter. Ini kita ubah menit ke detiknya dulu ya, karena di sini yang ditanyakannya itu adalah per detik ya. Maka kita ubah dulu satuannya ya dari 3 meter kubik per menit jadi 3, karena di sini kan dimintanya dm, desimeter kubik dan detik. Maka meter kita ubah ke desimeter kubik dan menit kita ubah ke detik. Gitu teman-teman. Kemudian hasilnya dari 3 meter ke kubik ke meter kubik ke desimeter itu diperoleh hasil 3000 desimeter. Kan turun satu tangga dari meter kubik ke desimeter kubik, turun satu tangga. Setiap turun satu tangga maka dikali 1000. Jadi 3 kali 1000 jadi 3000. Atau bisa teman-teman tambahkan 0,3 setiap turun satu tangga. Kemudian 1 menit itu diminta ke detik. Berarti ini kan 3 meter kubik, 3 meter kubik per menit, berarti 1 menit. 1 menit diubah ke detik. 1 menit itu 60 detik. Nah, kemudian hasilnya, 3000 dibagi 60. 6-nya dicoret, 6-nya dicoret. 60 ini kan ada 0, biar gampangnya ya. 60, 0-nya dicoret. Kasih note, Kadit kasih note. Oh, pointer saja ya. Nah, sini 0-nya dicoret.
1 dan di sini dicoret 1 biar mempermudah ya teman-teman. Kemudian sini kan jadi 300 dibagi 6. 300 dibagi 6. Karena yang atas dan bawah ini cara cepatnya supaya mempermudah. 300 dibagi 6 hasilnya 50. Jadi jawabannya 50 desimeter kubik per detik atau 50 liter per detik. Oke, lanjut. 1 liter per detik berapa liter per jam? Coba teman-teman kerjain dulu, di pause videonya. Setelah selesai baru boleh melanjutkan videonya ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, di pause. Baik teman-teman, jika sudah dapat jawabannya, kita bahas apakah jawaban teman-teman betul atau masih keliru. Ya, kita lihat. 1 liter per detik, berarti setiap keluar 1 detik itu jatuh air 1 liter. Nah, kalau 1 jam berapa detik ya? Berapa liter ya? Oke, kita ubah dulu. Yang pertama, detik ke jam. Kenapa kita hanya mengubah waktunya saja? Kenapa tidak mengubah volumenya? Karena volumenya sudah sama. Beda dengan nomor 1 tadi, volumenya belum sama, meter dan dm. Jadi diubah. Karena di sini sudah liter ke liter, maka tidak perlu dirubah. 1 liter per detik, berapa jam? Nah, 1 liter itu keluar dalam waktu 1 detik. Berarti berapa literkah dalam 1 jam? Kita hitung. 1 jam itu berapa detik, teman-teman? 3.600 detik. Berarti kalau 1 liter per detik, kita jawab ya. Nah, 1 liter per detik sama dengan 1 liter per detik. Kemudian, maka 1 liter sama dengan 1 jam, 3.600 detik ya. Ini maksudnya detik. Nah, maka hasilnya itu 1 dikali 3.600 sama dengan 3.600 liter per jam. Apakah jawaban teman-teman betul? Jika betul berarti sudah mengerti. Tapi jika keliru, dibenarkan terlebih dahulu. Nanti kita latihan lagi ya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ada ukhrawi. Dalam Islam kita mengenal istilah dawam atau yang menjadikan sesuatu kebiasaan. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang continue walaupun itu sedikit. Maksudnya amalan yang terus-menerus kita kerjakan meskipun pahalanya sedikit atau tindakannya itu sangat sedikit. Contoh, misalkan setiap hari teman-teman itu menyisihkan uang jajannya 2.000 ke kotak amal. Ya, 2.000 sehari, 2.000 per hari, seperti debit ya, 2.000. Nah, meskipun sedikit-sedikit lama-lama, kalau misalkan teman-teman melakukannya sejak usia dini, sejak umur sekarang, ya, umur kalian mungkin sekarang 11 tahun, mungkin ketika umur kalian sudah 40 tahun, kalian sudah menyumbang begitu banyak, ya. Lebih baik kalian menyumbang sedikit demi sedikit, tapi tiap hari daripada kalian hanya menyumbang besar, tapi hanya 1 hari saja, ya. Nah, itu amalan yang bersifat continue atau terus-menerus. Itu amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai, ya. Baik teman-teman, kesimpulan pembelajaran hari ini ya, sebuah iklan memiliki fungsi untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak hanya untuk membeli sebuah produk atau jasa, tetapi juga untuk mengajak mereka melakukan sesuatu ya, agar mereka tergugah ya, sedikit demi sedikit, seperti kalimat bijak yang tadi Khalid sudah jelaskan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Itu adalah fungsi iklan.
promosinya tidak hanya sekedar untuk produk. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini teman-teman. Mari kita say alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan untuk teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Untuk to the list hari ini nanti akan Kak Adit kirimkan melalui Bunda Devi dan Bunda Nula dan Bunda Nurja. Pokoknya kalian tanyakan saja kepada wali kelas kalian ya. Oke, sekian untuk hari ini. Kak Adit harap kalian sehat walafiat dan bahagia serta ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.